Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang sulit? Kalau ada yang murah, ngapain cari yang mahal? Yes. Kata-kata itu sering muncul ketika Anda sedang mengalami kesulitan dan kemudian sudah menemukan suatu solusi. Tentunya sudah melewati berbagai macam pertimbangan. Oke, kita lanjut ke segmen videonya. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen, bukan eksperimen ya, karena kita sudah pernah melakukan sebelumnya. Kita sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya. Jadi tidak bisa kita katakan sebuah eksperimen. Sebuah TV Polytron yang mengalami kerusakan mati total setelah kita bongkar dan ternyata power supply tersebut sudah sangat parah ya. Otomatis dengan berbagai pertimbangan di sini kita akan merubah power supply internal TV Polytron 24 in menjadi power supply eksternal ya. Loh, bagaimana? Kok bisa? Gak bahaya ta? Nah, pertanyaan itu pasti muncul pada kalian semua yang nonton. Karena tentunya apabila power supply yang kita pasang adalah aslinya atau punya polytron aslinya yang tidak terbungkus, kita taruh di bagian luar bodi atau cover TV tersebut, itu tentu saja akan bahaya, teman-teman. Namun di sini kita akan merubahnya dengan menggunakan power supply yang terbungkus seperti ini. Adaptor tentunya. Sama saja power supply ya. Oke, kita dulu ya. Dan bagaimana cara atau tahap-tahap memodifikasinya? Di sini pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang muncul atau bermunculan ya. Karena adaptor ini itu hanya mensuplai satu tegangan saja atau tegangan tunggal. Sedangkan TV Polytron itu ada beberapa tegangan. Tegangan 12 volt, tegangan 5 volt 10B, 5 volt B+, ya. Otomatis bagi teman-teman yang masih awam di dunia elektronik, itu akan bingung ya. Namun jangan bingung-bingung ketika teman-teman lihat video ini ya. Oke, langsung saja kita ke instruksi berikutnya ya. Pertama-tama saat kita akan melakukan modifikasi power supply TV Polytron tersebut, yang pertama kita gunakan adalah satu buah adaptor 12 volt dengan kapasitas 2 ampere minimal. Nah, jangan sampai kurang karena itu kurang baik ya. Dengan adaptor 2 ampere ini juga harganya cukup murah ya, daripada kita mengganti power supply aslinya yang mungkin harganya di atas 200-an atau berapalah, kita belum pernah beli lagi setelah semenjak zaman perang dunia dulu ya. Sampai zaman perang dunia. Oke, pertama kita sudah siapkan adaptor ya. Adaptor 12 volt dengan kapasitas 2 ampere. Yang kedua, kita sediakan satu buah step up. Step up ini tujuannya untuk menghidupkan backlight apabila TV sudah dalam keadaan on. Nah, karena tegangan 12 volt ini tidak bisa menyalakan backlight yang minimal tegangannya adalah 35 volt pada TV Polytron. Ya, 30 sampai 35 volt. Jadi kita harus menggunakan step up. Dan yang ketiga, kita juga harus menggunakan step down. Step down ya. Jadi bukan hanya step up saja yang kita butuhkan, tapi step down juga kita butuhkan. Karena seperti yang saya katakan dalam pertanyaan tadi, sebuah TV Polytron
itu disuplai dengan beberapa tegangan. Jadi tidak hanya tegangan 12 volt saja, ada tegangan 12 volt dan 5 volt ya. Dua tegangan sebenarnya ya. Cuman ada beberapa tegangan yang terpisah, 5 volt B plus dan 5 volt stand B. Itu ada dua. Sebenarnya itu digabung jadi satu juga nggak masalah ya. Cuman mungkin nanti efeknya kita belum tahu efeknya ya, karena selama ini TV di rumah saya juga menggunakan sebuah adaptor udah lebih dari 3 tahun, tidak ada masalah ya. Tapi ada beberapa kasus yang memang belum ya, atau mungkin motherboardnya yang bermasalah ya. Jadi ketika kita jumper itu tegangan 5 volt B dan 5 volt stand B kita jumper, itu TV-nya tidak mau on, hanya indikatornya saja yang menyala, tidak berkedip, atau mungkin stand B-nya harus dipisah ya. Ketika stand B kita sudah kita pisahkan, itu TV-nya mau menyala teman-teman. Jadi tegangan 5 volt yang tadi kita gunakan switch ya, tidak bisa langsung on. Oke, di sini kita sudah menyediakan 3 buah komposisi yang akan kita gunakan nanti di saat proses perakitan power supply. Ini memang sangat ribet ya. Berbeda dengan TV Samsung yang hanya menggunakan tegangan tunggal. Nah, jadi kita hanya butuh step up dan power supply saja atau adaptor saja. Dan TV LG juga ada yang menggunakan 19 volt saja. Itu sih memang sudah khusus menggunakan adaptor ya. Jadi nggak perlu pakai adaptor lagi. Oke, bagaimana cara merangkainya? Langsung saja kita lanjut ke TKP. Oke, ini adalah power supply yang akan kita ganti dengan buah adaptor. Di sini sudah kita coba perbaiki, namun apalah daya, beberapa komponen di bagian sekunder dan primer tidak bisa atau terlalu banyak yang short ya. Dan akhirnya kita punya pemikiran untuk menggantinya dengan adaptor. Seperti ini kita sudah siapkan adaptornya. Sebenarnya di sini sudah kita rakit teman-teman ya, karena sudah kita uji sebelum kita video. Ya, kini yang saya pegang adalah adaptor 12 volt 2 ampere. Kita beli dengan seharga 30.000. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ini adalah komposisi yang sudah kita siapkan tadi dan sudah kita rakit. Di bagian sebelah kiri ini ada step down dan sebelah kanan adalah step up. Ya, bentuknya hampir sama, namun fungsinya tentunya berbeda teman-teman. Perhatikan, ini adalah step down. Ya. Step down ini berfungsi untuk mensuplai arus tegangan standby 5 volt. Ya. Dan di sini ada soket yang sudah kita potong. Ada beberapa pin ya, pin 12 volt, 5 volt, dan standby. Kita sambungkan ke step down-nya. Dan ini step up hanya terhubung dengan tegangan 12 volt dan outputnya menuju ke backlight yang sudah kita switch dengan menggunakan MOSFET. Ya. Di pin kaki gate-nya itu terhubung dengan pin enable. Dan seperti inilah MOSFET yang kita gunakan untuk men-switch atau mensaklar lampu LED ketika TV dalam keadaan off ataupun on ya. Mengapa kita harus menggunakan seperti itu atau menggunakan MOSFET untuk mematikan? Karena cara ini sudah termasuk tergolong sangat praktis teman-teman ya. Di samping itu karena kita juga menggunakan inverter yang tidak ada
pin PWM-nya ya, atau pin power on off-nya. Jadi kita bikin secara manual dengan menggunakan MOSFET. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa backlight-nya atau LED-nya tidak menggunakan inverter saja yang seperti biasa dipakai. Tentunya sudah ada pin PWM dan power on-nya. Nah, itu kita menggunakan step up seperti ini, itu bertujuan agar beban adaptor tidak terlalu berat teman-teman, karena di sini kita menggunakan adaptor hanya 2 ampere saja. Bayangkan, sedangkan untuk inverter yang biasa kita pakai itu membutuhkan arus minimal 4 ampere, dan kadang pun kalau memang dari segi inverternya yang cacat, kita pernah bahkan 6 ampere itu adaptornya masih panas. Jadi setelah kita pertimbangkan dengan beban yang rendah, adaptor yang rendah, kita gunakan tip up seperti ini. Namun kita juga harus bisa bagaimana, karena kerja dari step up ini itu secara permanen ya, atau tidak main ya. Aduh, apa bahasanya ya? Saya bingung ini menjelaskannya. Jadi ketika kita kasih VCC atau arus, itu outputnya tetap. Jadi tidak ada saklar power on off-nya. Otomatis di sini kita harus bisa merakit saklarnya sendiri ya. Sebenarnya kita angkat pin, ada salah satu pin yang kita angkat dan kita hubungkan ke power on juga, otomatis itu bisa ya untuk sebagai saklar. Cuman di sini kita andalkan MOSFET. Karena memang daripada power supply aslinya tidak ada yang kita lepas komponennya, jadi kita manfaatkan saja teman-teman ya. Dan mungkin seperti itu gambar setelah kita uji tadi. TV-nya sudah menyala ya. Nah teman-teman ya, perhatikan lagi. Di sini karena kondisinya malam, kita tidak menyediakan soket untuk adaptor 12 voltnya. Biasanya di toko itu ada, karena kita kondisinya ini sudah malam, otomatis toko sudah tutup. Jadi di sini untuk input 12 voltnya kita solderkan langsung ke pin di dalam ini ya, body dalam cover. Langsung kita solderkan saja ke dalam. Sebenarnya lebih praktis apabila kita menggunakan soket ya. Hal ini untuk mempermudah bagi konsumen dalam proses melakukan penggantian adaptor apabila suatu saat adaptornya bermasalah ya, karena ada soketnya, otomatis lebih simpel dan lebih mudah cara dan proses untuk penggantiannya ya. Baik, di sini karena kerjaan kita dalam proses perakitan sudah selesai, kita akan memasangnya atau merakitnya kembali teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang bertanya atau punya referensi lain selain apa namanya, selain dengan cara seperti ini sebagai alternatif, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan ini
bisa menjadi referensi atau semacamnya ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam saya mengucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.